Mahasiswa baru ya, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah terdaftar 2.200-an ya, dan mudah-mudahan akan terus bertambah sampai memenuhi target 3.000 mahasiswa baru. Kita masih ada waktu semuanya. Yang regulernya pendaftaran itu berakhir di 31 Agustus ya, tapi nanti kita akan lihat prodi-prodi yang sudah overload kita tutup ya, yang masih memungkinkan kita masih berikan kesempatan sampai menjelang ujian tengah semester. Proses pendaftaran baru selama pandemi gimana, Pak? Kita menggunakan online ya, mahasiswa mendaftar dengan petunjuk-petunjuk yang kita berikan melalui web UMT, web resmi. Mereka daftar langsung ikut tes secara online. Setelah dinyatakan lulus, mereka melakukan pembayaran lewat minimarket ya, Alfamart, Indomart ya, dan beberapa minimarket lain. Setelah itu mereka dapat nomor induk mahasiswa ya, dan mereka secara resmi sudah terdaftar untuk kemudian mengikuti tahap berikutnya, yaitu melakukan atau mengikuti masta ya, atau masa taruh ya, atau yang dulu dikenal dengan ospek ya. Kita sebutnya sebagai kegiatan profesa ya, program pengenalan program studi. Itu orientasinya juga online atau gimana nanti kuliahnya, Pak? Itu sepanjang masih pandemi kita tetap melalui daring ya. Kalau untuk masa kita lakukan perwakilan-perwakilan yang tatap muka dengan physical distancing. Selebihnya itu mereka daring dengan ketentuan-ketentuan yang kita harus sampaikan ke mereka untuk diikuti ya. Siap. Pak, selama corona ini kan ada nggak misalnya kompensasi dari pihak kampus sendiri, kan ada yang PHK dan lain-lain, Pak? Ya, ada. Kita memang dari dulu UMT sebelum pandemi juga sudah banyak memberikan keringanan lewat dispensasi dan sebagainya. Apalagi dengan pandemi ini, asal yang bersangkutan bisa menunjukkan bukti ya telah di PHK, dan yang di PHK pun kita berikan pembelaan dengan menugaskan LBH UMT ya, untuk melihat apakah benar ini perusahaan mem-PHK sesuai dengan aturan perundang-undangan atau semena-mena. Nah, itu akan dibela, ada hak-hak para pekerja yang kebetulan mahasiswa kita. Nah, ketika mereka sudah membuktikan, nah kita akan berikan penundaan pembayaran ya. Kalau istilah kita nanti ya bayar suka-suka aja ya. Bayar suka-suka itu kan luar biasa itu. Dimana mahasiswa tidak merasa berat ya. Dan kami punya tekad jangan sampai gara-gara pandemik mahasiswa drop out ya. Bayar persyaratannya apa, Pak, kalau misalnya itu bayar suka-suka? Ya itu tadi, kondisi yang bersangkutan memang tidak pada posisi yang bagus, misalnya dia di PHK dan lain. Tapi tetap kepada mahasiswa yang tidak terdampak ya, misalnya itu saya kira ya, jangan sampai menunda-nunda juga, sebab ujung-ujungnya nanti yang bersangkutan akan kesulitan ketika mempunyai tunggakan yang membesar ya pada akhirnya gitu. Pak, inovasi yang ditawarkan oleh pihak kampus nih, Pak, jelang new normal bagaimana, Pak? Ya, kita seperti yang sudah dilakukan, menyiapkan fasilitas-fasilitas ya, seperti fasilitas hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan, dan tempat-tempat duduk yang berjarak ya. Jadi saya kira kita akan siapkan untuk menyambut new normal dengan pembatasan jumlah mahasiswa yang masuk, dan itu pun nanti kita akan gilir ya, kita akan gilir seminggu mahasiswa itu masuk ya, yang sebagiannya di rumah daring gitu. Nanti minggu depannya yang daring masuk, yang seminggu mengikuti tatap muka, istirahat di rumah, daring juga gitu. Jangan lupa subscribe ya.